Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru tahun 2022, yang mana di sini kami mendapat postingan ya di Instagram ya terkait tanda-tanda pelaksanaan P3K 2022 semakin dekat. Tentunya ini menjadi salah satu informasi yang menggembirakan ya untuk 193.954 guru yang sudah lolos passing grade P3K 2021. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Untuk disclaimer konten pada video kali ini, kami harapkan agar untuk video ini Bapak Ibu jadikan saja sebagai tambahan referensi, karena untuk sampai saat ini belum ada tanggal pasti pelaksanaan P3K 2022. Kami baru mengatakan bahwa ini tanda-tanda, bisa saja benar atau bisa saja meleset, karena informasi yang paling valid tentunya datanya dari Panselnas. Oke, let's go, kita langsung to the point ke informasinya. Jadi di sini kami mendapatkan postingan ya, 29 Agustus 2022. Di sini katakan naskah soal kompetensi P3K rampung. Panselnas siap kawal tiap tahapannya. Nah, dari judul ini saja kita katakan bahwa ini menjadi salah satu pertanda baik ya. Kalau memang naskah soal seleksi kompetensi P3K sudah rampung, berarti pelaksanaan P3K 2022 itu sudah tidak lama lagi. Dan tentunya kita ketahui bahwa ketika pelaksanaan P3K digelar, tentunya yang akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk proses penyelesaiannya adalah 193.954 guru yang sudah lolos passing grade tentunya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya ini menjadi kabar yang kita katakan saja angin surga lah untuk rekan-rekan yang sudah lolos PG. Oke, di sini kita langsung cek saja contoh artikelnya ya. Kami copy paste ya di Instagram pppk_Indonesia. Di sini dikatakan oleh Instagram pppk_Indonesia, tanda-tanda seleksi P3K semakin dekat. Di Jakarta Bapak Ibu ya, di sini dikatakan Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas Pengadaan Aparatur Sipil Negara ASN tahun 2022 itu telah menerima naskah soal seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan penyerahan naskah soal seleksi kompetensi teknis untuk jabatan fungsional dosen. Nah, dengan adanya hal seperti ini Bapak Ibu ya, adanya penyerahan atau pengadaan atau penyerahan naskah soal seleksi P3K 2022, ini menjadi salah satu indikasi yang kuat bahwasanya tanda-tanda seleksi P3K guru tahun 2022 akan semakin dekatlah seperti itu. Dan jika sudah semakin dekat, tentunya ini menjadi kabar gembira bagi 193.954 guru yang lolos PG. Karena kita ketahui bersama bahwa mekanisme P3K itu ada 3. Yang pertama diselesaikan adalah penempatan bagi guru yang sudah lolos passing grade tentunya Bapak Ibu ya. Wow, mantap ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan di artikel berikutnya. Di sini dikatakan masih di Instagramnya. Di sini dikatakan naskah soal diterima secara simbolis Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Bapak Alex Denny, dari Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek ya, Suharti di Jakarta. Wow, jadi ada proses penyerahan naskah ya dari Sekretaris Kementerian Pendidikan ya, Riset dan Teknologi kepada Deputi Bidang SDM ya, Bapak Alex Denny. Nah, dalam hal ini Kemendikbudristek tidak hanya bertindak sebagai bagian dari Panselnas, tetapi juga sebagai instansi pembina jabatan fungsional dosen. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ini semakin dekat saja ya. Ini menjadi kabar gembira Bapak Ibu ya. Saya katakan ini kabar gembira. Nah, di sini dikatakan Bapak Alex ya, yang mewakili Panselnas, mengungkapkan di dalam pengadaan ASN, Panselnas selalu
kontemplasi demi perbaikan pengadaan ASN dan transformasi SDM aparatur secara menyeluruh. Panselnas terbuka terhadap berbagai masukan agar transformasi SDM aparatur ini tidak dicederai oleh kejadian yang tidak diharapkan, ujar Alex ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi di artikel ini Bapak Ibu guru sekalian ya. Kemudian di sini dikatakan naskah soal yang telah diserahkan akan digunakan dalam seleksi kompetensi P3K 2022. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa naskah soal P3K 2022 itu ditujukan untuk pelamar umum ya. Saya ulangi, itu ditujukan oleh pelamar umum yang masuk dalam mekanisme terakhir ya, atau P4 Bapak Ibu ya. Jadi ketika naskah soal saja sudah diserahkan untuk pelamar umum, tentunya yang paling utama adalah penempatan bagi guru yang sudah lolos PG Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya penyerahan naskah soal seperti ini, berarti itu menjadi indikasi bahwa guru lulus PG sebentar lagi akan ada kabar gembira terkait pendaftaran P3K. Seperti itu Bapak Ibu ya. Seleksi kompetensi ini dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan calon pelamar. Naskah soal diserahkan dalam bentuk digital terenskripsi untuk mencegah kebocoran data. Hal ini juga demi menjamin transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapannya. Wow, mantap ya. Nah, sekarang di sini kita lanjutkan lagi Bapak Ibu guru sekalian yang terhormat. Nah, tim Panselnas yang terdiri dari Kemenpan RB, BSSN, BPKP, BRN, dan BKN ikut terlibat dalam pengawasan dan pengamanan kegiatan penyusunan dan transfer naskah soal seleksi P3K. Alex yang merupakan sekretaris tim pengarah Panselnas pengadaan CSN tahun 2022 menyampaikan apresiasinya kepada Kemendikbud yang telah mengkoordinasikan penyusunan naskah soal seleksi kompetensi dan wawancara P3K serta naskah soal seleksi kompetensi teknis P3K untuk jabatan fungsional dosen dengan baik. Oke, mantap ya. Nah, kemudian di sini yang terakhir ya. Nah, terkait dengan pelamar prioritas, di sini masih ada juga yang bertanya di kolom komentar, apakah pelamar prioritas harus membuat akun SSCSN? Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan tabel berikut ya. Kita lihat untuk pelamar prioritas 1 itu membuat akun atau tidak, ternyata tidak. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat akun. Update data pelamar prioritas 1 ternyata juga tidak Bapak Ibu ya. Kemudian prioritas 1 memilih formasi di sini masih silang juga ya. Nah, kemudian telah memiliki akun ya, memiliki akun. Maksudnya begini ya, untuk pelamar prioritas nantinya itu kan sisa penempatan saja Bapak Ibu ya. Sisa penempatan saja. Jadi sisa konfirmasi yes or no. Apakah Bapak Ibu mendapatkan penempatan atau tidak mendapatkan penempatan. Kemudian apabila Bapak Ibu telah memiliki akun, maka Bapak Ibu tidak perlu membuat akun. Apakah Bapak Ibu update data? Betul. Jadi telah memiliki akun berarti Bapak Ibu pernah mendaftar di seleksi P3K 2021 tetapi tidak lulus PG. Nantinya memilih formasi, it's okay, Bapak Ibu akan memilih formasi. Sedangkan apabila Bapak Ibu belum memiliki akun, maka Bapak Ibu wajib untuk membuat akun, kemudian update data, dan tentunya memilih formasi. Nah, sedangkan di sini pasti ada yang protes admin. Kenapa di sini memilih formasi untuk pelamar prioritas 1 itu silang? Itu karena pelamar prioritas 1 itu sudah lolos PG Bapak Ibu ya, sudah ada penempatan. Jadi sudah ada penempatan. Jadi Bapak Ibu itu sudah ada penempatannya memang. Jadi sisa ditempatkan di sekolah tersebut. Jadi nantinya Bapak Ibu itu sisa konfirmasi aja Bapak Ibu ya di SSCSN. Tetapi kalau untuk mendaftar ulang di SSCSN tetap ya, semua pelamar peserta itu tetap mendaftar ulang. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.